balik lagi sama aku, Safitri Andayani, dan bintang tamu aku, Asrifa. Jadi di sini kita akan membahas tentang bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau dari generasinya Kak Asrifa ini kan generasi milenial. Gimana sih pengalaman Kak Asrifa pada saat masa sekolah? Di lingkungan Kak Asrifa ada bullying atau gimana? Kalau zaman milenial aku dulu, kalau yang berasa banget justru pas mungkin zaman SD ya. Kalau pas SMP, SMA itu pengalaman bullyingnya tuh mungkin lebih untuk sekitaran ya, bukan kita yang ngalamin. Tapi bullyingnya mungkin berupa verbal. Kalau bullying tuh kan ada banyak macamnya. Ada yang fisik, ada yang verbal, atau ada yang dikucilin secara sosial, dijauhin, atau ada kayak zaman sekarang yang cyberbullying. Kalau dulu yang paling sering terlihat dan dialamin sih mungkin yang bullying verbal ya gitu. Kalau fisik sih udah jarang banget sih gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih kebanyakan cyberbullying ya Kak. Contohnya kayak senioritas dari ekskul misalnya, kayak harus bales chat kakaknya tuh panjang-panjang, kalau nggak dimarahin gitu. Oh iya. Atau kalau misalkan secara langsung juga ada sih Kak, kayak aku pernah lihat juga ada adik kelas yang disuruh sama kakak kelas itu buat beliin makanan. Oh gitu. Ya, jadi kayak kakak kelasnya tuh lagi duduk terus sambil nyuruh-nyuruh adik kelasnya, "Dek, beliin ayam," gitu. Oh masih ya, sampai di 2026 nih masih ada juga yang kayak gitu ya. Kalau yang tadi Fitri bilang tentang eskul, iya sih memang kalau misalnya zaman dulu tuh yang lebih berasa justru emang senioritas di eskul. Iya, Cuman kalau yang benar. kita sesama kakak kelas yang lain sih sebenarnya biasa aja. Jadi kalau di eskul, nggak tahu ya masih nggak di zaman Fitri. Kalau dulu tuh masih yang kalau manggil kakak kelas tuh nggak boleh, kakak senioritas kita, kakak seniornya tuh nggak boleh sembarangan. Jadi kayak ada kata-kata khusus atau istilah khusus gitu. Iya, benar-benar. Apalagi yang pas zaman misalnya LDKS itu ada beberapa eskul yang mungkin sampai ke tahap fisik gitu. Jadi kalau fisik itu kan sebenarnya kalau dulu kita nganggapnya biasa aja, tapi kalau sekarang sebenarnya baru sadar itu termasuk bullying ya, nggak boleh juga gitu. Tapi kalau dari Kak Asrifa sendiri nih, kalau Kak Asrifa menormalisasi nggak sih bahwa adanya misal nih senioritas yang kayak kalau lagi mos misal ya, sama kakak tingkatnya tuh dimarah-marahin, katanya biar adik kelasnya kuat katanya. Menormalisasi sih enggak, cuman di zaman kita dulu itu terbiasa dengan statement bahwa dulu kita juga diginiin kok, dulu kita juga gini, malah lebih parah kita daripada kalian gitu. Jadi bukan menormalisasi, tapi mungkin lebih kepada bahwa oh nggak apa-apa ya, ini fine-fine aja dulu. Jadi memang nggak ada yang misalnya habis dilakukan seperti itu terus yang ngadu gitu ke orang tua sih nggak ada. Jadi karena seperti itu dan nggak aware kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan di mana-mana bahwa oh seperti ini tuh termasuk bullying, kayak gini termasuk bullying. Kalau dulu kan karena nggak ada informasi yang seperti itu, jadi dulu kita nganggapnya memang itu biasa-biasa aja ya, lewat begitu aja. Tapi kalau dari lingkungan kerja Kak Asrifa masih ada nggak sih senioritas kayak gitu? Kerja sih masih ada, tapi mungkin ya bedanya kalau senioritas di sekolah ataupun di kerja itu bedanya, kalau kerja tuh kan kita sama-sama ada tujuannya buat mencari uang. Jadi otomatis senioritasnya itu terkadang memang dia menyuruh hal-hal yang sebenarnya ada tujuannya gitu. Mungkin biar kita lebih cepat atau enggak kita kerjanya jangan sampai menyusahkan tim, karena kalau di kerja satu yang nggak bisa, satu keteteran, semuanya kan satu tim itu jadi kena efek dampak. Jadi memang terkadang beda nih tujuannya. Nggak tahu ya kalau di tempat-tempat kantor lain gimana, cuman kalau pengalamannya Kak Srifa, kalau di kerja itu mungkin bukan bentuk bullying, tapi memang ada senioritas, tapi memang tujuannya untuk ke arah kebaikan, biar kita lebih cepat gitu. Tapi kalau dari kata Kak Asrifa tadi, menurut Kak Asrifa solusi yang baik selain Selain ini misalnya marah-marahin atau selain marah-marahin, bullying gitu atau senioritas. Iya, tapi tetap tegas di lingkungan tersebut gimana?
Oh, jadi mungkin misalnya kalau Fitri sebagai senior, terus misalnya ada junior nih salah gitu, kita nggak mau ngebully dia nih, tapi kita juga harus tetap keras, tetap Iya. tegas gitu, biar dia cepat bisa. Ya sebenarnya kalau untuk lingkungan senior sekolah gitu ya, itu kan ada ya cara lain. Mungkin kalau memang ini kita tanya ya kita tanya dia langsung gitu, tapi mungkin secara pribadi kita tanya kenapa dari tadi kok salah terus, ada masalahnya apa, cuman mungkin gak harus di depan orang banyak gitu. Kita tanya misalnya ternyata kita kan nggak tahu, mungkin dia memang lagi saat itu lagi kurang fit, atau dia mungkin lagi ada masalah keluarga jadi pikirannya nggak fokus, dia bisa kemana-mana pikirannya. Jadi kita tanya aja itu alasannya apa. Kalau memang sebenarnya dia juga nggak ada masalah yang berarti, tapi tetap seperti itu males-malesan, ya mungkin baru kita ada tegas gitu bahwa nih kalau kamu begini terus kita nggak bisa ya masukin kamu ke tim karena akan nyusahin yang lain gitu. Jadi tegas itu kan berbeda dengan jadi jahat ya. Itu jahat itu harus dibedain, namanya tegas dan jahat itu beda gitu. Jadi tegas bukan berarti bully. Oke, terima kasih banyak ya Kak Srifa Iya, udah sama-sama. ceritain pengalaman Kak Srifa dan udah berbagi juga solusi yang baik kayak gimana. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu cerita pengalaman dari kita. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.